Pengenalan ilmu kimia. Pendahuluan. Ketika menyebutkan kimia, masih banyak orang yang mengaitkan hanya dengan bom atau hal lain yang berbahaya. Pada kenyataannya, kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari kimia. Segala sesuatu, baik itu makhluk hidup atau bukan makhluk hidup, padatan, cairan atau gas, terbuat dari susunan yang paling dasar yang disebut dengan unsur kimia. Kimia adalah cabang ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan komposisi kimia, struktur, dan sifat-sifat materi dan zat. Tubuh kita sendiri pun itu tersusun dari komposisi kimia, dan lingkungan yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia untuk bertahan hidup juga tidak dapat dipisahkan dari komposisi kimia sebuah materi. Ilmu kimia adalah cabang dari ilmu pengetahuan alam yang mempelajari materi yang meliputi susunan materi, struktur, sifat, perubahan materi, serta energi yang menyertainya. Metode ilmiah merupakan suatu prosedur yang harus dilakukan dalam suatu proyek ilmiah untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis. Berikut adalah tahapan dalam melakukan metode ilmiah. 1. Merumuskan masalah. 2. Melakukan pengamatan. 3. Membuat hipotesis. 4. Melakukan eksperimen. 5. Melakukan analisis data. 6. Menarik kesimpulan. Untuk lebih memahami dari masing-masing tahapan, mari kita lihat video berikutnya. Laboratorium adalah suatu tempat untuk melakukan percobaan, dan yang melakukan percobaan di dalam laboratorium disebut dengan praktikan. Sebagai praktikan, agar dapat melakukan percobaan dengan benar dan selamat, harus mengetahui nama dan fungsi dari alat-alat laboratorium, makna lambang dari bahan-bahan kimia yang ada di laboratorium, serta mematuhi tata tertib yang ada dalam laboratorium. Berikut adalah beberapa alat-alat lab yang digunakan di laboratorium kimia. Ukur. Digunakan untuk mengukur volume cairan. Pipet ukur. Digunakan untuk mengambil cairan atau larutan dalam volume tertentu. Tabung reaksi. Digunakan sebagai tempat mereaksikan zat. Rak tabung reaksi. Digunakan sebagai tempat menyimpan tabung reaksi. Labu Erlenmeyer digunakan untuk menyimpan larutan yang akan digunakan untuk melakukan titrasi. Gelas kimia digunakan untuk menyimpan larutan. Gelas arloji digunakan untuk menyimpan padatan yang akan ditimbang atau bisa digunakan sebagai penutup gelas kimia. Lumpang alu digunakan untuk menghaluskan zat padat. Kaki 3 digunakan sebagai penyangga wadah yang akan dipanaskan. Penjepit tabung reaksi digunakan untuk menjepit tabung reaksi pada saat tabung reaksi digunakan untuk memanaskan zat atau cairan. Botol semprot digunakan sebagai tempat menyimpan air suling yang digunakan untuk membilas alat-alat laboratorium, menyemprot atau memenuhi kekurangan jumlah air suling dalam jumlah sedikit. Termometer digunakan untuk mengukur suhu. Neraca 3 lengan digunakan untuk menimbang zat. Pembakar spiritus digunakan sebagai pembakar. Batang pengaduk digunakan untuk mengaduk atau mencampurkan zat terlarut dan pelarut untuk keperluan laboratorium. Spatula digunakan untuk mengambil bahan kimia yang berbentuk padatan. Neraca digital digunakan untuk menimbang zat. Mari uji pemahamanmu. Indah ditugaskan oleh gurunya untuk menimbang 2 gram CuSO4 atau tembaga sulfat. Kemudian padatan tersebut dilarutkan dengan Aquades sebanyak 50 ml. Alat-alat lab apa sajakah yang dibutuhkan oleh Indah?
Gelas arloji untuk wadah padatan saat ditimbang. Spatula untuk mengambil padatan CuSO4 dari wadah. Neraca digital untuk menimbang padatan. Gelas ukur 50 ml untuk mengukur jumlah Aquades. Gelas kimia 50 ml atau 100 ml. Wadah untuk melarutkan padatan dan Aquades. Batang pengaduk untuk mengaduk Aquades dan padatan CuSO4. Pada masing-masing botol bahan kimia yang akan kita gunakan, terdapat simbol yang berbeda untuk masing-masing bahan. Sebagai praktikan, kita harus dapat mengetahui arti dari simbol bahan-bahan tersebut. Mari kita kenali beberapa simbol berbahaya dari bahan-bahan kimia. Simbol yang pertama adalah simbol untuk bahan yang mudah terbakar. Contohnya adalah gas metana dan propana. Simbol yang kedua adalah simbol untuk bahan korosif. Contohnya adalah asam sulfat dan fosfor. Simbol yang ketiga adalah simbol untuk bahan yang dapat membuat iritasi. Contohnya adalah piridin dan amonia. Simbol keempat adalah simbol untuk bahan yang mudah meledak. Contohnya adalah natrium dan amonium nitrat. Simbol kelima adalah simbol untuk bahan pengoksidasi. Contohnya adalah asam perklorat dan aseton. Dan simbol yang terakhir adalah simbol untuk bahan yang berbahaya untuk lingkungan. Contohnya adalah seng oksida dan tetraklorometan. Demi keselamatan selama berada di laboratorium, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Dilarang makan atau minum selama bekerja di laboratorium. Baca label dengan seksama. Jangan menggunakan peralatan apapun kecuali telah disetujui oleh guru atau asisten laboratorium. Gunakan kacamata atau masker saat bekerja dengan bahan dan atau alat yang berbahaya. Gunakan sarung tangan saat menggunakan zat berbahaya atau beracun. Jaga agar area kerja bersih dari semua bahan kecuali yang dibutuhkan untuk percobaan. Siswa bertanggung jawab atas semua pembuangan bahan yang digunakan dengan wadah. Jika salah satu peralatan rusak saat digunakan, laporkan segera kepada guru atau asisten laboratorium. Jangan pernah memperbaiki sendiri karena bisa menyakiti diri sendiri dan orang lain. Jika meninggalkan lab, matikan semua sumber pengapian. Bersihkan area kerja dan cuci tangan sebelum meninggalkan lab. Kimia sangat penting bagi kehidupan, karena apa yang kita lakukan itu adalah kimia. Bahkan badan kita pun terbuat dari bahan kimia. Reaksi kimia terjadi saat kita bernafas, makan, atau bahkan ketika kita hanya duduk dan membaca. Berikut peran kimia dalam beberapa bidang. Bidang pertanian. Pada bidang ini, bahan kimia digunakan oleh para petani dalam bentuk pestisida, insektisida, dan pupuk. Para petani menggunakan bahan kimia ini untuk tanaman mereka sehingga mereka dapat memanen hasil mereka lebih baik. Bidang kedokteran. Kimia dapat membantu para dokter untuk mendiagnosa reaksi kimia yang terjadi pada pasien, seperti proses pencernaan, ekskresi, dan lain-lain. Para analisis kimia di laboratorium juga menggunakan bahan-bahan kimia untuk meracik obat-obatan yang dibutuhkan oleh pasien. Dan salah satu pengobatan kanker yaitu dengan menggunakan radioterapi, yaitu dengan menembakkan sinar radiasi. Dalam industri pangan. Sejalan dengan perkembangan zaman, ilmu kimia juga banyak membantu dalam bidang industri pangan dalam pengembangan mutu makanan. Bidang rumah tangga. Hidup kita sehari-hari tidak jauh dari kimia. Contohnya, sabun yang kita gunakan untuk mandi, deterjen yang kita gunakan untuk mencuci, atau garam dapur yang digunakan untuk memasak. Itu semua adalah bahan-bahan kimia. Mari kita simpulkan bab pengenalan ilmu kimia ini.